masuk ke air. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Apa? Jebol. Inilah detik-detik tabung gas LPG 12 kg meledak yang terekam kamera CCTV di perumahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Ledakan menghancurkan seisi rumah dan sejumlah kendaraan hancur terpental ke tengah jalan kompleks perumahan tersebut. Dengar ledakannya tuh kenceng banget dari atas tuh. Tak kira suara ledakan dari mana, kira dari rumah sini gitu. Katanya aku buru-buru keluar ke jendela, ini udah hancur semua. Terus beling-beling tuh pada berjatuhan semua di tangga tuh. Peristiwa itu bermula saat pemilik rumah akan memasak mie instan dan menyalakan kompor gas. Namun saat dinyalakan kompor gas tersebut langsung meledak hingga pemilik rumah menjadi korban. Menurut petugas kepolisian, dugaan sementara gas LPG 12 kg mengalami kebocoran pada tabung gas. Dugaan sementara kebocoran tabung gas. Ukuran berapa Bapak, Kak? Ukuran 12 kilo. Jadi ada 4 unit motor dan 6 terdampak ledakan tabung tersebut. Untuk sementara korban Bapak, Kak? Korban sementara mendapat perawatan di RSUD Tangsel, namun dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban yang juga pemilik rumah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sukamto Kramat Jati, Jakarta, dan peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satreskrim Polsek Gunung Sindur untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, banjir masih merendam beberapa wilayah di Jabodetabek. Sejumlah jalan utama di kota Tangerang lumpuh. Kereta api relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng dilempar batu oleh orang yang tak bertanggung jawab. 2 penumpang terluka. Israel kobarkan perang lagi, bombardir 3 pelabuhan dan 1 pembangkit listrik di Yaman. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari akibat curah hujan tinggi sejak tadi malam, banjir masih merendam sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, hingga kawasan Tangerang. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa?
Taman Mangu jebol. Ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini akibat curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga. Sementara itu, derasnya hujan yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan kawasan Jonggol tergenang banjir. Sejumlah pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanan akibat arus yang kuat. Luapan air juga masuk ke Rumah Sakit Permata Jonggol sehingga mengganggu pelayanan. Sementara itu, banjir juga merendam Jalan Patra Raya di kawasan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran Kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai 1 meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebon Pala. Warga mengatakan air mulai masuk ke kawasan tersebut sejak pukul 2 dini hari dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir. Banjir yang merendam perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten mulai berangsur surut. Hingga kini korban banjir belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Banjir di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten mulai berangsur surut. Sebelumnya, dini hari tadi, ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul pembatas Kali Cantika dengan rumah warga. Meski berangsur surut, warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan. Mereka membutuhkan bantuan mulai dari makanan hingga alat kebersihan. Masih ada, tapi surut udah, tapi masih banyak, masih ada banjirnya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah diberikan bantuan belum? Apa? Nah, belum bantuan. Doa aja juga nggak tahu didoain apa enggak. Bantuan apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Alat-alat ini aja buat bersih-bersih. Itu sih yang sementara yang ini. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Galuh Pandu di Kebon Pala, Jakarta Timur dan Stephen Patinama di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kita ke Kebon Pala terlebih dahulu. Galuh, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Zila, selamat siang dan juga pemirsa. Inilah kondisi banjir berulang yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan ketinggian air yang semalam 50 cm sempat naik menjadi 75 cm pada pukul 8 pagi tadi. Dan sekarang sudah mulai berangsur turun di angka 50 cm ketinggian airnya. Namun ketinggian air ini berbeda-beda. Semakin ke bawah ketinggian air semakin tinggi, yaitu masih ada di 75 cm di pada bagian ujung. Mengingat bahwa kawasan ini sangat dekat dengan
bibir sungai Kali Ciliwung, hanya sekitar berjarak 600 meter saja dari permukiman menuju ke bibir sungai Ciliwung, sehingga banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan luapan Kali Ciliwung. Ada 2 RW dan 5 RT terdampak dari 135 KK yang terdampak akibat banjir ini, dan warga pada semalam sempat dievakuasi oleh pihak BPBD dan juga tim relawan untuk mengungsi di beberapa tempat yang lebih aman, namun pada pagi hari tadi sudah memutuskan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dan sebagian besar rumah di sini terdiri dari 2 lantai sehingga mereka memilih bertahan di lantai 2 rumahnya mengingat kondisi banjir juga cukup kondusif, dan bantuan sudah diberikan baik dari pihak Kemensos pada malam kemarin berupa matras dan selimut untuk kenyamanan tidur semalam, dan pagi hari tadi juga sudah diberikan bantuan pangan berupa makanan siap saji yang dibagikan pada warga yang ada di sini. Warga di sini pun mendesak untuk dilakukan relokasi karena sudah dijanjikan oleh pemerintah juga pada awal tahun 2025 dan pada masa kampanye di tahun 2024 oleh gubernur terpilih, nantinya kawasan ini atau warga yang di sini akan direlokasi rencananya di rumah susun wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami berbincang dengan RW setempat yang mengatakan bahwa sebagian besar warga siap direlokasi dan mengharapkan agar bisa segera direalisasi rencana relokasi tersebut, bahwasanya kawasan ini selalu berlangganan atau menjadi banjir berulang setiap ada hujan dengan intensitas tinggi dan menjadi dampak dari luapan air Kali Ciliwung, sehingga Sungai Ciliwung nantinya warga juga meminta untuk menormalisasi Sungai Ciliwung dan segera melakukan atau merealisasikan pemerintah untuk relokasi, dan bahwasannya relokasi di kawasan Kebonpala ini juga merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Sejauh ini warga hanya baru melakukan pendataan saja dan belum ada informasi terbaru bagaimana dan juga kapan nantinya relokasi akan dilakukan untuk warga yang ada di Kebonpala sebagai kawasan paling terdampak banjir apabila terjadi curah hujan tinggi dan menjadi dampak dari luapan Kali Ciliwung. Sementara itu kembali ke Anda, Fazilah. Baik, terima kasih Galuh. Selanjutnya kita akan ke Steven Patinama di Pondok Aren. Steven, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya baik, Sila, untuk kondisi terkini di kawasan komplek perumahan Taman Mangu Indah yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ini, pada siang ini memang kondisi banjir yang mengenangi area ini sejak Senin malam hingga Selasa dini hari tadi memang telah terlihat benar-benar surut begitu. Seperti yang terlihat di posisi saya melaporkan saat ini merupakan area paling parah begitu di komplek ini, yaitu yang berada di RT 1. Di area ini merupakan titik yang berdekatan atau bersebelahan langsung dengan lokasi tembok pembatas jalan dengan perumahan yang pada malam Senin kemarin jebol begitu akibat luapan air dari aliran Kali Cantika begitu. Terlihat sejumlah rumah memang yang berada di pinggiran tembok ini menjadi rumah dengan paling terdampak begitu di area komplek perumahan Taman Mangu ini. Seusai banjir yang merendam sejak Senin malam surut pada Selasa siang tadi ini, warga pemilik rumah saat ini pun tampak tengah membersihkan begitu kondisi rumahnya dengan mengeluarkan air dari lokasi ruang tamu begitu yang masih tersisa pada siang hari ini, juga serta membersihkan lumpur-lumpur yang berada di area rumah mereka begitu. Seperti yang terlihat di layar kaca ini merupakan salah satu rumah maksud saya yang berada persis di samping tembok pembatas yang jebol pada malam kemarin begitu. Terlihat pemilik rumah saat ini tengah sibuk membersihkan teras rumah begitu dari lumpur-lumpur yang tersisa serta mengeluarkan air dari dalam rumahnya sendiri gitu. Tidak hanya rumah-rumah warga yang menjadi terdampak, akses jalan di sekitar perumahan atau di RT 1 ini terlihat penuh dengan sisa-sisa banjir begitu, terutama sisa-sisa dari tembok pembatas yang jebol pada malam kemarin begitu, Sila. Untuk kondisi tembok memang saat ini belum terlihat adanya penanganan atau perbaikan dari pihak pemerintah setempat ataupun dari pemerintah kota Tangerang Selatan.
Namun menurut informasi yang beredar di masyarakat, Wali Kota Tangerang Selatan diinformasikan siang ini akan mendatangi lokasi ini untuk meninjau dan mengecek kerusakan yang terjadi di area ini. Begitu, Sila. Baik, terima kasih Stephen Patinama melaporkan langsung dari Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan sebelumnya ada Galuh Pandu yang melaporkan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pagi ini sejumlah wilayah di Tangerang Selatan dan Tangerang Banten juga masih terendam banjir. Gacor. Di Tangerang Selatan, banjir terjadi di kawasan Pondok Kacang. Pagi ini banjir masih menggenangi perumahan warga. Tugas terus berjaga untuk mengantisipasi jika air kembali naik. Warga pun diminta waspada dan bersiap untuk evakuasi. Banjir di Pondok Kacang terjadi sejak malam tadi, bahkan sempat tidak bisa dilewati warga. Mantap ini, mantap. Tak hanya itu, banjir juga masih terjadi di perumahan Pondok Maharta, Tangerang, Banten. Meski sering dilanda banjir, namun banjir kali ini cukup parah. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Dan pagi ini banjir masih terjadi dan jalan-jalan di perumahan Pondok Maharta tidak dapat dilalui. Selanjutnya kita akan memantau kondisi terkini di perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten. Sudah ada rekan Nunung Purnomo di sana. Selamat siang. Nunung, apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya jelas, saat ini saya berada di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dapat saya laporkan di perumahan ini ketinggian air masih di atas 1 meter. Bahkan di belakang saya ini ada yang berkisar hingga 1,5 meter, begitu gila. Baik, lalu apakah warga ini masih mengungsi? Ya, umumnya warga ada yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti ke pos warga, masih sekitar, dan ada juga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, begitu gila. Baik, kalau untuk penyebab banjir sendiri, untuk di lokasi ini apa, rekan Nunung? Ya, untuk banjir di perumahan Pondok Maharta sendiri disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi pada Senin sore kemarin hingga malam tadi, dan juga meluapnya anak Kali Angke, begitu Gila. Baik, lalu saat ini bagaimana kondisi warga di pengungsian? Ya, warga memang ada yang mengungsi di sejumlah titik di perumahan Pondok Maharta ini, dan umumnya mereka membutuhkan bantuan seperti makanan siap saji, makanan bergizi, maupun perlengkapan alat kebersihan nanti bila mana banjir ini surut. Tadi juga sempat saya melihat dan memantau Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, turun langsung ke lokasi banjir ini guna memantau langsung situasi dan kondisi di sini. Dalam tinjauannya, Wali Kota juga sempat berbincang dengan sejumlah warga, di mana warga pun mengeluhkan adanya banjir ini yang seringkali terjadi di perumahan ini, serta meminta kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, untuk segera mendistribusikan bantuan. Karena di perumahan Pondok Maharta ini sendiri terdapat sekitar lebih dari 400 kepala keluarga yang saat ini rumahnya terendam banjir. Begitu jelas. Baik, Nunung, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami kondisi di sana realnya seperti apa? Mungkin ini banjir kalau dilihat masih cukup tinggi ya, Nunung ya? Ya, ini merupakan situasi terkini banjir di perumahan Pondok Maharta. Baik, ini kalau mungkin bisa dijelaskan banjir ini menutup akses jalan atau perumahan dari mana sampai mana, Nunung? Apa seluruh perumahan di Pondok Maharta ini terendam banjir atau seperti apa? Ya, banjir di perumahan Pondok Maharta ini bisa dikatakan perumahan Pondok Maharta ini dikepung banjir gitu ya. Bahkan akses jalan di depan sana itu sempat tergenang hingga menimbulkan kemacetan. Adapun kemacetan tersebut diantaranya selain adanya genangan air tentunya, dan kendaraan-kendaraan warga yang terparkir di pinggir jalan, begitu Jila. Baik, lalu apakah hingga saat ini masih ada petugas yang melakukan evakuasi terhadap warga begitu yang mungkin masih terjebak di dalam rumah mereka? Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan beserta sejumlah relawan hingga kini masih terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi,
Dan begitu, jelas. Baik, ini juga beberapa warga juga sudah mulai mengungsi begitu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana kondisi di siang hari, apakah banjir juga berangsur surut. Terima kasih Nunung Purnomo atas laporan Anda langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, akibat curah hujan tinggi hingga Senin pagi sebanyak 46 RT di Jakarta masih terendam banjir dengan ketinggian debit air bervariasi. Di Jakarta Barat, 10 RT terendam banjir, diantaranya di Kelurahan Duri Kosambi, Kedaung Kaliangke, Rawabuaya, dan Kembangan Selatan. Dengan ketinggian banjir mulai dari 30 hingga 60 cm. Dan sementara 25 RT yang tersebar di Jakarta Selatan masih terendam banjir hingga Senin pagi. Sebaran banjir terjadi di Kelurahan Bangka, Kuningan Barat, Palamampang, Duren 3, dan Jati Padang dengan ketinggian air mencapai 130 cm. Sementara di Jakarta Timur, pemirsa, 9 RT di Kelurahan Kampung Melayu, Balai Kambang dan Kelurahan Cililitan terendam banjir hingga mencapai 120 cm. Dan di Jakarta Utara, 2 RT di Kelurahan Kapuk Muara terendam banjir setinggi 65 cm. Debit air di Bendung Katulampa terpantau normal dengan ketinggian air berada di 40 cm dengan status siaga 4. Namun warga diimbau selalu siaga karena curah hujan masih tinggi. Ketinggian air di Bendung Katulampa Senin mulai mengalami penurunan. Ketinggian air saat ini di level siaga 4. Yakni berada di angka 40 cm dengan level normal. Sebelumnya ketinggian air yang mengaliri aliran Sungai Ciliwung ini sempat berada di ketinggian 90 cm atau siaga 3. Kondisi ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari terakhir di wilayah Jabodetabek. Petugas juga terus memantau kondisi cuaca terutama di kawasan Hulu Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas mengimbau warga agar selalu waspada di musim penghujan ini dan diperkirakan debit air sebanyak 22.000 liter per detik akan mengalir ke kawasan hilir. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap banjir disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Groundnya ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya
prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background, latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, seorang bocah laki-laki di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ditemukan tewas setelah terjatuh ke Kali Sodong saat bermain hujan-hujanan. Lebih dari 12 jam pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan di bawah kolong jembatan. Bocah yang dilaporkan hilang terpeleset saat bermain hujan-hujanan ditemukan tewas di bawah jembatan Kali Sodong, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jenazah korban langsung dievakuasi dengan mobil ambulans milik PMI. Sebelumnya korban bersama seorang temannya dilaporkan terpeleset saat bermain di sekitaran aliran Kali Sodong. Satu anak berhasil diselamatkan warga, namun seorang lainnya hilang terbawa arus sungai. Proses pencarian dilakukan dengan cara membuat ombak dengan perahu karet. Pencarian yang sempat dihentikan karena malam akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan sejauh 1 km lebih dari titik awal dilaporkan hilang. Dari tadi pagi hari pukul 7.00 kita melakukan pencarian korban atas nama Alif dari LKP sampai di jembatan Sodong ya, sini kurang lebih radius 1,3 km, dan pukul 9.00 itu alhamdulillah korban berhasil ditemukan di bawah jembatan Sodong. Usai dievakuasi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir merendam permukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian 1,5 meter. 150 kakak terdampak banjir sejak tadi malam. Warga telah mengevakuasi harta benda dari rumah sebelum banjir menerjang. Kendaraan roda 2 dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain di Gang Mawar, banjir juga merendam permukiman di Kampung Lengak, Bekasi Timur, dan Kampung Lebak, Bekasi Utara. Banjir akibat luapan Kali Bekasi kiriman air dari Bogor. Dan pemirsa, dari pantauan udara siang ini, ratusan rumah di Bekasi masih terendam banjir. Salah satunya Kampung Bunga Karang, Margahayu, Bekasi Timur yang menjadi titik terparah karena letaknya persis di samping Kali Bekasi. Meski banjir berangsur surut, petugas BPBD Kota Bekasi berjaga untuk mengevakuasi warga. Sebelumnya, banjir merendam 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jati Asih, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kota Tangerang, Banten. Di Jalan Hashim Asyari Ciledug, di dekat perumahan Ciledug Indah, akses jalan dari Kota Tangerang menuju Jakarta terputus. Aliran air yang deras merendam Jalan Hashim Asyari di depan perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta terpaksa harus mencari jalan alternatif karena ruas jalan tak bisa dilalui kendaraan. Derasnya arus air membuat aktivitas warga lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi dan kiriman air dari Bogor membuat Kali Age meluap. Hujan yang merata di wilayah Jabodetabek, wilayah Bogor pun kami pantau juga hujan, Bekasi hujan, dan ini satu rangkaian arus yang akhirnya melimpah di wilayah Ciledug. Untuk rumah sendiri Pak, di wilayah sekitar Pak, apakah terendam Pak?
Ini beberapa wilayah dampaknya lumayan, dan ini kami sedang melakukan permintaan evakuasi khususnya lansia dan anak kecil. Hingga kini akses jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya terputus dan membuat arus lalu lintas macet. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis iNews Sukron di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Selamat siang Sukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah air masih tinggi? Selamat siang Gila dan pemirsa. Saat ini saya berada di Jalan Simasari, Sudirman, Kota Tangerang. Ya benar Gila, arus air masih deras, banjir juga masih tinggi sekitar, walaupun agak sedikit surut. Di jalan sendiri, di Jalan Simasari ini ketinggian air mencapai 50 cm Gila. Baik, lalu apa yang sedang dilakukan warga saat ini? Ya, warga saat ini yang akan melintas ke Jakarta terpaksa harus menggunakan gerobak untuk mengangkut sepeda motornya Gila. Karena memang akses jalannya benar-benar terputus dan ada tadi beberapa pengendara motor yang nekat menerobos dan ya motornya pun akhirnya mogok masukkan air Gila. Arus air ini masih kencang, nampak masuk ke dalam perumahan Ciledug Indah 1. Kondisi banjir di Ciledug Indah 1 sendiri Gila saat ini mungkin lebih dari 1 sampai 1,5 meter Gila. Seperti itu. Oke, baik. Lalu kondisi untuk di Jalan Simasari, ya Gila. Iya baik, silakan Sukron. Ya, sementara di belakang dari arah Cipondo mau menuju Ciledug, ini antrian kendaraan banyak sekali Gila. Kemacetan ini nggak bisa dihindari. Padahal kita yang ada di lokasi sudah memberikan informasi bahwa jalan ini nggak bisa dilewati. Tapi banyak juga warga yang bingung Gila, mereka mau lewat mana? Ada yang mau ke Meruya, ada yang mau ke Kebayoran Lama. Karena memang luar biasa banjir kali ini Gila, ada 6 kecamatan di Kota Tangerang terdampak banjir. Jadi akses jalan menuju Jakarta hampir semua terputus, mulai dari Cipondo, Karangtengah, Ciledug, dan juga Pinang Gila. Baik, kalau untuk kendaraan apakah ada solusi dari petugas, Sukron? Petugas BPD menyiapkan perahu, tapi juga ada juga warga sekitar yang menyediakan jasa angkut dan mereka pun tidak memasang tarif. Mereka hanya meminta seikhlas saja dari kendaraan roda 4 juga tidak bisa lewat juga di jalan ini. Akses jalan Simasari tepatnya di depan perumahan Ciledug Indah 1 benar-benar terputus Gila. Baik, lalu apa yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ataupun petugas terkait dengan kendaraan ini yang terjebak gitu? Apakah nanti mereka disuruh mundur atau ada alternatif lain, Sukron? Di lokasi ini dari pantauan kami yang ada di lapangan, kami tidak melihat satupun anggota Satlantas dari Polres Metro Tangerang Kota. Hanya petugas dari BPBD Kota Tangerang dan juga dari Dinas PUPR yang menyiapkan mesin pompa air untuk menyedot air. Nampaknya juga mesin ini juga belum berfungsi karena memang kali angkenya sendiri masih meluap. Karena kalau kali angkenya masih meluap, air nggak ada buangan. Seperti itu Gila. Baik, kalau untuk warga di perumahan sendiri ini mereka mengungsi atau tetap bertahan di rumahnya, Sukron? Karena mereka memang perumahan langganan banjir, mereka saat ini masih standby di lantai 2 rumah mereka. Tapi ada juga beberapa warga yang memang minta dievakuasi karena air sudah lumayan tinggi di dalam perumahan. Kami pun karena tidak ada perahu untuk menuju akses ke perumahan, kami juga belum sempat ke sana, Gila, seperti itu. Baik, ini ada motor yang melintas, apakah aman untuk mereka atau bagaimana? Atau mereka nekat ini? Ini motor listrik Gila. Kalau motor listrik kalau ada karbu mungkin mereka merasa aman.
Oke, baik. Sementara untuk yang lain menggunakan bantuan gerobak begitu ya? Ini Gila nih, ini ibu-ibu ini terpaksa nih diangkat pakai gerobak sepeda motornya. Nah, ini jadi berkah juga bagi warga sekitar nih yang menyediakan jasa angkut sepeda motor, Gila. Baik, baik. Dan kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangannya, apakah hari ini, dan kita harapkan tentunya hari ini bisa segera surut dan aktivitas warga bisa kembali berjalan. Terima kasih rekan Sukron yang melaporkan langsung dari Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ciledug, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pasca banjir yang menerjang wilayah kota Mataram dan sekitarnya, saat ini warga berjibaku membersihkan lumpur. Warga juga diminta untuk waspada karena curah hujan yang masih tinggi. Usai diterjang banjir, kini warga berjibaku membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir. Proses pembersihan lumpur sempat terkendala karena minimnya air bersih. Mobil dinas pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi titik banjir untuk membantu warga membersihkan material lumpur yang masih menumpuk di perkampungan dan jalan raya. Sementara itu, meski banjir sudah surut, warga juga membutuhkan makanan siap saji dan selimut. Kalau pakaian nggak bisa diselamatkan nih. Perabot. Ya, perabot. Sudah ada bantuan yang datang, Pak? Belum ada ini apa? Belum ada bantuan. Apa yang paling dibutuhkan nih? Ya, sembako yang dibutuhkan. Sembako ya. Sebelumnya, banjir merendam pemukiman penduduk akibat Sungai Ancari yang meluap. Salah satu titik terparah yakni wilayah Kekalikjaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki terjebak hujan abu vulkanik. Di lokasi tak jauh, sejumlah mahasiswa KKN Universitas Nusa Nipah Maumere juga terjebak hingga alami sesak nafas. Oh, bisa buka ya? Oh, tidak bisa. Ngeri. Bisa apa ngeri? Itu apa tidak bantu? Mobil tidak bantu. 19 personel kepolisian dari Bidokes Polda NTT dan anggota Polres Flores Timur sempat terjebak abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur ketika sedang bertugas. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, ditutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan mereka sulit melintas. Akhirnya butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa juga dialami sejumlah mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Salah satu mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Rektor Universitas Nusa Nipah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman dan mendapat perawatan. Pada saat itu mereka sedang berada di lokasi pendataan di beberapa dusun di Desa Unek Dueng, dan pada saat mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Leutobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma. Sementara itu, Gunung Leutobi laki-laki mengalami erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan dan tinggi 4.000 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Api Leutobi laki-laki mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Warga juga diminta untuk tenang dan mengikuti arahan Pemda. Dari Flores Timur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara layang-layang sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terganggu. Polisi pun menggelar patroli menertibkan warga yang bermain layang-layang di sekitar bandara. Petugas gabungan dari Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta, Otoritas Bandara, TNI maupun AFSEC menggelar patroli penertiban layang-layang di perimeter utara Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Patroli ini dilakukan karena banyaknya laporan terganggunya aktivitas penerbangan.
Itu masih bersifat preventif dan humanis. Kepada warga yang kedapatan bermain layang-layang, kami sampaikan bahwa aktivitas tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Selain penyitaan terhadap layang-layang, kami juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa di wilayah Bandara Soekarno-Hatta merupakan area yang terbatas dan harus bebas dari gangguan seperti layang-layang yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Dalam kegiatan patroli itu setidaknya 3 layang-layang disita. Petugas pun mengimbau dan mengedukasi warga agar tidak bermain layang-layang di sekitar area bandara. Dampak dari bermain layang-layang ini sangat berbahaya bagi aktivitas penerbangan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasdugara, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang wanita penumpang kereta eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta Surabaya Gubeng terluka setelah terkena atau kereta yang ditumpanginya dilempar batu oleh oknum tak bertanggung jawab. Mata korban luka terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Dalam insiden ini ada penumpang lain yang juga terluka terkena pecahan kaca. Lewat keterangan di media sosial, pihak PT KAI menyatakan peristiwa terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Srowot di Jawa Tengah. Setibanya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang diperiksa dan diobati oleh tim medis dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi. PT KAI juga sampaikan permohonan maaf dan tidak menoleransi segala bentuk vandalisme terhadap kereta api. PT KAI akan menyelidiki pelaku vandalisme dan pelaku bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 15 hingga 20 tahun. PT KAI memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Klungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ikadek Oka, warga Kabupaten Klungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Ya, jadi data terkonfirmasi atas nama Ikadek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan dilakukan untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama.
di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Sekoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain sekoci, KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Pertemuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke Ketapang. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang. Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sementara hasil penyisiran dan identifikasi objek bawah laut oleh tim SAR gabungan membuahkan hasil. Objek yang diduga kuat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terdeteksi. Hasil penyisiran dan identifikasi objek bawah laut oleh tim SAR gabungan membuahkan hasil. Objek yang diduga kuat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terdeteksi. Lokasi objek tersebut bergeser sekitar 1 hingga 2 mil laut atau sekitar 800 meter dari titik awal kejadian. Deputi Operasional dan Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno menyebut bahwa hari ini tim SAR gabungan akan melakukan pendeteksian bawah air untuk memastikan objek tersebut. Sudah diketemukan dugaan titik terbaru dari LKK yang ada, sehingga hari ini KRI Spika akan sampai, kita akan melakukan proses pendeteksian bawah air dengan metode tahap 3 yaitu Triple S, yaitu set scan sonar. Pemirsa, sekelompok pemuda yang membawa bendera salah satu perguruan silat di depan kampus ITENAS Jalan Hasan Mustopa, Kota Bandung pada Minggu malam menyerang 3 orang remaja yang sedang nongkrong. Diduga pengeroyokan itu disebabkan suara bising motor yang dibalas dengan lemparan. Inilah video amatir dan rekaman CCTV saat aksi pengeroyokan terjadi di depan kampus ITENAS Jalan Kiai Haji Hasan Mustopa, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam rekaman, sekelompok pemuda berkendara motor yang membawa bendera perguruan silat melintas. Tiba-tiba berhenti dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap 3 orang remaja yang tengah nongkrong di depan kampus ITENAS. Diduga pengeroyokan itu terjadi karena korban melakukan pelemparan saat mereka melintas akibat suara bising dari kendaraan motor yang dikendarainya. 1 orang mengalami luka di bagian kepala, sementara 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Dari kejadian pengeroyokan ini, pihak unit reskrim dari Polrestabes Bandung langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu viral anak polisi diduga tabrak pengendara menggunakan mobil dinas Propam di Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil dibawa pergi pelaku untuk berkeliling kota bersama guru perempuannya. Itu lari. Nih. Mobil Propam nih. Udah nabrak lari. Polisi merespon video yang memperlihatkan seorang anak lelaki mengendarai mobil dinas Propam Polri dan diduga menabrak kendaraan warga di Kota Medan pada Minggu malam. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi tidak menyangkal mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan dinas Polres Tapanuli Selatan.
Menurut Yasir, mobil tersebut dikendarai anak dari PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan, Ibtu AF. Saat Ibtu AF sedang beristirahat di rumah, mobil dinas tersebut digunakan anaknya berinisial AS. Mobil dibawa pergi AS untuk berkeliling kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara wanita muda dalam video tersebut merupakan guru dari AS. Melaksanakan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Alasannya hanya berkeinginan untuk memakai kendaraan dinas. Seperti itu. Dan untuk isu yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan tabrak lari, setelah hasil pengecekan daripada Polda Sumatera Utara ke Satuan Lalu Lintas Polres Medan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadi eksiden kecelakaan tersebut. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan lecet di mobil dinas yang dipakai anak Ibtu AF tersebut. Namun polisi membantah ada tabrak lari dan belum menerima laporan dari terduga korban. Dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak Ibtu AF kini masih ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Sedangkan dugaan pelanggaran profesi oleh Ibtu AF ditangani Bid Propam Polda Sumut. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan karyawan menggeruduk sebuah apartemen di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Mereka menuntut pembayaran gaji dan kekurangan THR akibat konflik internal direksi pabrik. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Masa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Adapun tuntutan mereka adalah untuk menagih pembayaran upah selama 2 bulan, bulan Mei dan Juni, dan juga pembayaran kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan. Pemirsa, masuk di iNews yang bersama saya Rosa Lencio. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke BRICS menjadi sorotan. Lantaran ini adalah kali pertama Indonesia diwakili oleh pemimpin negara setelah resmi bergabung dengan BRICS. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sebutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyani. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto
que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS merupakan sejarah baru diplomasi. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro di Brasil, di mana Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi di BRICS yang digelar selama 2 hari di Brasil. Kehadiran Prabowo dalam forum KTT BRICS menjadi tanda partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS tahun ini merupakan poin penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo. Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai, yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS. Secara resmi ada 28 negara dan kepala pemerintahan, ya. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu, dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin... Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktik prostitusi di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah ibu kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Ia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Cakimin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Waduh, masa ya? Iya, terus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek, Apa? Cek langsung oleh gimana, Gus? Iya dong. Pemirsa, para terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, mendatangi Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan Polda pada pekan lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah,
ternyata bagus. Dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Penundaan dikarenakan tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada Kamis 3 Juli diundur menjadi hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang. Pihak TPUA menyatakan akan ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim mengenai ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Pemirsa, sedulur Jokowi menuntut Roy Suryo CS meminta maaf kepada Paiman Raharjo. Tuntutan itu buntut pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi diduga buatan percetakan milik Paiman di Jalan Pramuka. Kami, sedulur Jokowi Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh karena... Itulah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh sedulur Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo dan kawan-kawan meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal itu terjadi akibat pernyataan Roy Suryo yang dianggap menuduh Paiman Raharjo terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi di Pramuka. Dan karena itu kami meminta 2 kali lipat yang Suryo CS itu mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali lipat yang tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke
Reaksi keras sedulur Jokowi lantaran sebelumnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Bahkan, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara di sisi lain, Paiman menyebut masyarakatlah yang tidak berpikir menggunakan logika yang benar dalam melihat kasus ijazah Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Banyak nama yang disebut-sebut terlibat dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Bola panas kini berada di tangan polisi untuk menjalankan proses hukum perkara ijazah Jokowi dengan transparan dan adil agar kasus ini tidak berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri tiba di Indonesia pada Senin siang. Kedatangan Miss World ke-72 ini untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2025 sekaligus menjalani beragam kegiatan selama berada di tanah air. Dengan busana batik bernuansa biru, dress panjang dengan corak batik, Miss World ke-72 Opal Suchata Chuangsri tiba di Indonesia. Kedatangan Miss World ke-72 di Jakarta ini untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2025. Opal Suchata Chuangsri akan menjadi bintang tamu spesial di malam penobatan Miss Indonesia pada tanggal 9 Juli 2025 mendatang. So basically I'm here in Indonesia to join the Miss World Indonesia finals, which Monica will be crowning her successor, and I'm very excited. We're also here to do some photo shoot and just to meet the people here because it's my first time in Indonesia. I want to visit your temple. I want to see your historic religious places where it's full of beautiful culture and history. I want to see the life of the people here. I want to meet the people. I want to see how beautiful and how lively and how sweet you guys are because I've seen Monica and I know that she very well represents Indonesia and that's why I'm very excited to be here today. Puncak penobatan Miss Indonesia 2025 akan disiarkan langsung di RCTI yang dikemas menjadi tayangan menghibur dan menginspirasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Unjuk rasa tuntut pengembalian tanah wakaf di kantor Gubernur Aceh berujung ricuh. Kericuhan dipicu oleh penutupan jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Unjuk rasa yang digelar terkait sengketa tanah wakaf di depan kantor Gubernur Aceh berlangsung ricuh. Keributan dipicu oleh tindakan massa yang melarang kendaraan melintas di depan kantor Gubernur. Akibatnya, aksi ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Yang kami terima, maka diputuskan untuk kegiatan unjuk rasa pada hari ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor Gubernur.
sampai kapan itu pengamanannya? Ya sampai sesuai dengan aturan yang ada. Kan paling lambat jam 6 sore kan sudah harus membubarkan diri. Ini yang harus dipertegas dan dipertegas bahwa seluruh aset Aceh itu harus kembali ke Aceh, tidak boleh dikuasai oleh TNI. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak untuk mengembalikan sejumlah aset pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki motif di balik perampokan berujung pembunuhan terhadap notaris wanita yang ditemukan terikat di Sungai Citarum, Bekasi. Satu pelaku merupakan supir korban, menggasak mobil dan 2 handphone milik korban. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penada hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. 3 pelaku membunuh Sarifah Sida Alatas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Sebelumnya, warga Kedung Waringin menemukan jasad notaris Sida Alatas di Sungai Citarum Kamis pekan lalu. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Jasad notaris asal Bogor, Jawa Barat itu ditemukan terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sida Alatas dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak awal Juli lalu. Harapan korban ditemukan dalam kondisi selamat tak terwujud. Saida Alatas ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan seorang lansia di Wonogiri, Jawa Tengah. Saat olah TKP, polisi menyita barang bukti berupa kain spray. Polres Wonogiri terus melakukan penyidikan terhadap kasus kematian lansia di Wonogiri, Jawa Tengah. Pihak polisian juga menerjunkan anjing pelacak atau unit K9 dalam olah TKP lanjutan di rumah korban di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirejo. Kasatreskim Polres Wonogiri menjelaskan, anjing pelacak untuk menemukan petunjuk tambahan atau bahkan jejak terduga pelaku. Dalam olah TKP lanjutan, polisi menemukan sejumlah petunjuk dan menyita barang bukti, salah satunya kain spray. Petunjuk baru untuk saat ini kita mengambil sampel beberapa barang ataupun benda yang ada di dalam, seperti spray, kemudian beberapa benda lainnya. Dugaan kuat mengarah ke pembunuhan, dugaan kuat. Pihak keluarga korban kini berharap kasus agar pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari pihak keluarga semoga cepat tertangkap pelakunya. Yang kita serahkan kepada pihak polisi, kalau tertangkap mintanya ya dihukum seberat-beratnya. Soalnya kondisi ibu saya itu udah tidak
Ya sihatnya nggak sakit, karena dia pakai tongkat gitu, udah sepuh. Sebelumnya seorang lansia warga dusun Winong bernama Sutinem ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat di rumahnya pada Minggu pagi. Korban ditemukan oleh pembantu yang bisa membersihkan rumahnya hingga peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Dari Wonogiri, Halim Mafur, iNews melaporkan. Pemirsa, uang hingga jutaan rupiah hilang misterius. Warga Jember resah dan curiga ulah tuyul. Namun polisi meminta warga tidak langsung percaya dan berjanji menyelidiki kasus ini. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Kalau uang bensin tuh taruh sini, habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik gas sama ibu, taruh di meja sini. Ada ibu saya di sini, tidak ada orang, pintunya tertutup. Ibu ke dapur. Dari dapur mau diri ke sini sudah ada uang 100.000. Bapak kehilangan uang berapa banyak, Pak? Enggak, 3.000. 300. Punya Bu RT ini 1.000. 1 juta. 1 juta. 11 second jadi. Waktu itu Bapak menaruh di mana, Pak? Ditaruh di mana? Di bawahnya kasur itu. Di bawahnya kasur ya, terus hilang ya. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbulsari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Ya, kemarin sudah kami memberikan edukasi pada masyarakat bahwa terkait dengan ada beberapa masyarakat yang hilang uangnya, kami memang Babin menjelaskan bahwa memang informasinya karena ada tuyul, tapi kami nggak percaya dan sudah jelaskan pada masyarakat bahwa itu hanya satu kepercayaan saja. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek berendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai dengan 1 meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebon Pala dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir. Meminta maaf kepada warga yang terdampak karena sekarang ini masih ada beberapa. Ya, sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung merenung mengaku banjir yang mengepung Jakarta kali ini tak bisa dilawan. Pramono menyampaikan terima kasih atas kerja keras personil gabungan mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga agar memiliki plan yang jelas dalam mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Pasalnya kondisi diperparah dengan banjir kiriman, curah hujan tinggi dan juga banjirop. Ia merenung. Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Pemirsa, selain di Jakarta, banjir juga melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang. Baik, selamat siang Rudi, bagaimana kondisi terkini dari Anda berada di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Munduran dikit.
Baik, kami mencoba kembali terhubung dengan Rudi di Desa Karangligar, Karawang. Baik, selamat siang Rudi, apakah bisa mendengar suara dari studio? Ya, saya akan informasikan selamat siang pemirsa. Kami informasikan untuk banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampai saat ini masih mengalami debit air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya memang untuk debit air ini terjadi pada Senin kemarin dan pada malam hari dan hingga saat siang ini air terus mengalami peningkatan, dan bahkan kondisi yang saat ini juga mengalami kondisi Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang menjadi dampak dari akibat yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, yaitu menimpa yang melanda 2 dusun, yaitu di mana dusun Pangasinan dan dusun Kampek ini. Kondisinya yaitu kondisi air rumah-rumah warga yang terendam kondisi banjir ini saat ini ketinggian bervariasi mulai dari antara 50 cm bahkan ada yang 2 meter. Kalau melihat dari 2 meter dari lokasi sebelah saya ini memang kondisinya cukup dalam ya, artinya bervariasi ya. Bisa dapat kami gambarkan untuk kondisi saat ini pemirsa, memang di sini juga ada beberapa rumah warga yang masih mengalami terendam banjir, dan ini beberapa warga juga masih saat ini kondisinya sedang dievakuasi oleh beberapa petugas dari pihak kepolisian Polres Karawang, juga dari pihak BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sudah siaga sejak kemarin Senin. Dan kami informasikan juga memang status untuk kondisi di Sungai Citarum ini yang mengakibatkan merendam ratusan rumah warga, ini dalam status Sungai Citarum status siaga maupun Sungai Cibeet. Dapat kami informasikan untuk kondisi banjir di sini ya diakibatkan selain karena 2 sungai tersebut juga memang karena memang hujan sejak tadi malam ini mengakibatkan yang cukup banyak, cukup lebat, sehingga terjadi cukup mengalami banyak rumah warga. Ya, untuk lebih jelasnya berapa yang terdampak banjir dari di sini saya akan langsung berbincang-bincang dengan Bapak Kaming, dan di sini juga ya Pak Kaming bisa dijelaskan ya. Pak Kaming sebelah mari. Ya, bisa dijelaskan Pak Kaming itu berapa jumlah yang rumah terdampak banjir dan kondisinya sampai saat ini seperti apa ini? Ya, untuk saat ini kondisi airnya sendiri ini masih ada peningkatan ya, karena untuk tinggi muka air di 2 aliran tersebut masih ada peningkatan status siaga. Status siaga. Ya. Nah, terus gimana ini untuk ratusan warga sendiri? Berapa banyak yang terdampak? Ini ada sekitar 518 kakak, ada 1.480-an jiwa ya. Ya, kalau rumahnya sendiri yang terdampak banjir? Rumah ini ada sekitar kurang lebih ke 400-an. Ya. Terus untuk kedalaman sendiri air di lokasi ini sendiri ada di 2 dusun ini ada ketinggiannya seperti apa nih? Yang terdalam itu di dusun Pangasinan ya. Sejak tadi malam ini air ketinggiannya mencapai 2 meteran. 2 meteran itu paling tertinggi ya? Itu artinya paling di bagian belakang? Bagian belakang. Ya, terus kemudian yang ini untuk warga sendiri sementara ini di kemana ya mereka ini dievakuasinya? Kita evakuasi sesuai dengan arahan dari pemerintahan desa sendiri, ditempatkan di aula desa dan di PAUD yang berada di depan kantor desa. Dan di desa ini ya. Untuk tenda-tenda pengungsian sementara ini udah dibuat atau gimana? Kami lagi siagakan untuk tenda pengungsian, saat ini lagi dalam perjalanan, kita akan dirikan. Ya, oke. Terakhir untuk ini untuk apa? Untuk warga sendiri antisipasinya kondisi yang saat ini terus menaik, ini gimana nih untuk dari himbauan kepada warga? Kita terus menghimbau karena emang curah hujan sendiri, kita informasi dari kantor bahwa potensi hujan saat ini sangat tinggi untuk sore hari ini. Terus informasi dari PJT untuk tren di Sungai Cibeet dan Citarum ini masih tinggi. Masih tinggi. Jadi kita terus himbau masyarakat agar segera mengamankan diri atau ke tempat-tempat yang lebih aman. Oke, siap. Terima kasih Pak Kaming ya. Siap. Ya, pemirsa, itu berusan keterangan dari Bapak Kaming, di mana itu bagian bagi penanggulangan bencana dari BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Memang untuk para saat ini warga yang terdampak banjir di Desa Karangligar, ini saat ini ada beberapa yang mengungsi di beberapa lokasi selain ada beberapa tempat warga. Ya, untuk sementara itu yang dapat kami informasikan untuk kondisi air juga saat ini memang terus meninggi. Ya, demikian. Baik, terima kasih banyak Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keamanan juga kesehatan.
Pemirsa, Israel kembali mengibarkan bendera perang. Kali ini Israel membombardir 3 pelabuhan dan 1 pembangkit listrik di Yaman. Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi pada hari Senin. Serangan besar-besaran Israel terhadap Yaman dengan nama sandi Operation Black Flag atau Operasi Bendera Hitam terjadi setelah sedikitnya 3 rudal balistik Houthi diluncurkan ke Israel setelah gencatan senjata Iran Israel. Israel menyerang pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, Salif dan pembangkit listrik Ras Kantip di sepanjang Laut Merah. IDF juga menyerang Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang direbut oleh Houthi pada November 2023. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan serangan itu adalah bagian dari operasi Bendera Hitam. Ia berjanji bahwa lebih banyak serangan akan menyusul jika Houthi terus meluncurkan drone dan rudal balistik ke Israel. Serangan militer Zionis terhadap Yaman terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, perundingan pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel buntu. Pihak Israel tidak memenuhi mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Fazila Hairunisa. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Pemirsa, saya Rosalin Cio pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Berdasarkan keterangan dari pihak Palestina, perundingan gencatan senjata pertama antara Hamas dan Israel tidak memiliki hasil. Perundingan dilaksanakan di Doha, Qatar berakhir buntu. Alasannya adalah pihak Israel yang hadir dalam negosiasi tidak memiliki mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Perundingan selanjutnya akan diundur pada minggu depan 13 Juli setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Padahal sebelumnya Netanyahu menyampaikan negosiator Israel yang dikirim memiliki instruksi yang jelas, yaitu mencapai gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah diterima Israel. Israel sendiri meminta gencatan senjata terjadi dan pihak Hamas membebaskan 50 sandera yang ditahan Hamas di Gaza.